Bencana kebakaran dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja. Akibatnya, tak sekedar kehilangan harta benda, tapi juga nyawa. Ayo, kita cegah kebakaran. Api dekat dengan kita. Nyalanya kecil, jadi kawan. Nyalanya besar, jadi lawan. Nah, ada baiknya kita mengenal bagaimana terjadinya api. Api adalah suatu proses kimia, yakni proses oksidasi cepat yang menghasilkan panas dan cahaya. Api dapat terjadi karena bergabungnya 3 unsur yang dikenal dengan teori segitiga api. Ketiga unsur tersebut antara lain material atau bahan yang mudah terbakar, seperti kayu, kertas, dan bensin. Udara sebagai zat pengoksidasi, dan panas sebagai pemicu atau penghasil panas. Pertama, udara dapat dihilangkan dengan melakukan pengisolasian. Kedua, menghilangkan panas dengan pendinginan. Ketiga, bahan atau material dapat dibatasi dengan pemisahan atau penguraian. Pada intinya, api akan padam jika salah satu unsur pembentuk api dihilangkan. Alat pemadam api ringan, APAR, bisa menjadi pertolongan pertama memadamkan api. APAR memiliki beberapa bagian: safety pin atau pin pengaman, lever atau tuas, handle atau pegangan, pressure gauge atau pengukur tekanan, silinder atau tabung, hose atau selang, nozzle atau corong, dan yang terakhir adalah information label atau label informasi mengenai rating APAR, petunjuk penggunaan, klasifikasi, dan tipe. Label informasi menunjukkan bahwa APAR memiliki tipe yang berbeda-beda, yakni water, foam, dry chemicals, carbon dioxide, dan clean agent. Tipe-tipe APAR tersebut harap digunakan untuk memadamkan jenis kebakaran sesuai dengan klasifikasinya. Saat terjadi kebakaran, pastikan klasifikasi sumber api. Kemudian, segeralah menuju lokasi penyimpanan APAR yang sesuai. Sebelum digunakan, cek isi tabung pada pengukur tekanan. Pastikan jarum petunjuk ada pada posisi hijau. Catatan penting bagi para penanggung jawab APAR untuk selalu merawat dan mengisi ulang sehingga siap digunakan setiap saat. Letakkan APAR sejajar dengan tubuh. Hindari posisi kepala di atasnya. Tahan APAR sambil melepas pin pengamannya. Periksa tekanan APAR dengan cara mengarahkan corong ke atas, lalu tekan tuas beberapa kali. Setelah memastikan semua berfungsi dengan baik, angkat tabung APAR dengan menggenggam pegangannya. Untuk menghindari isi tabung keluar dengan tidak sengaja, jangan membawa APAR dengan posisi tangan menggenggam tuasnya. Sampai di lokasi kebakaran, ambillah jarak dari sumber api kurang lebih 2-3 meter. Apabila terjadi di luar ruangan, pastikan posisi kita tidak berlawanan dengan arah angin. Angkat tabung APAR dan arahkan corong ke sumber api. Lepaskan isi tabung dengan menekan tuasnya. Kemudian, kibaskan corong untuk mengatur arah semburannya hingga merata. Setelah api berhasil dipadamkan, masukkan kembali pin pengaman tuas. Lalu, simpan APAR pada tempatnya. Secara singkat, penggunaan APAR dikenal dengan istilah PES, yaitu pull, tarik pin pengaman tuas. Aim, arahkan corong ke sumber api. Squeeze, tekan tuas untuk mengeluarkan isi tabung. Sweep, sapukan secara merata hingga api padam. Demikianlah langkah-langkah dalam menggunakan APAR. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya.
Jika gempa bumi terjadi, petugas gedung yang berwenang segera membunyikan alarm atau tanda bahaya secara terus-menerus dengan jeda. Diikuti pemberitahuan adanya gempa bumi serta arahan terhadap penghuni gedung melalui pengeras suara. Seluruh pekerja segera merunduk dan mencari tempat perlindungan yang aman selama terjadi guncangan. Pekerja dapat berlindung di bawah meja atau berdiri di depan pintu keluar atau pojok ruangan dengan tetap melindungi bagian kepala. Jauhi jendela, rak buku, lemari atau kabinet, dinding kaca dan barang-barang yang berpotensi jatuh dan menimpa, serta jauhi jaringan atau instalasi listrik. Petugas mengingatkan seluruh pegawai untuk tidak panik dan berusaha berkumpul bersama dalam kelompok-kelompok kecil jika memungkinkan. Setelah guncangan berhenti, petugas mengarahkan pekerja keluar dari bangunan dengan tertib dan selalu ingatkan untuk tidak menggunakan elevator atau lift, serta berhati-hati terhadap puing atau benda yang jatuh dengan melindungi bagian kepala. Petugas memeriksa kemungkinan pekerja yang terluka, terjebak, dan pekerja dengan kondisi disabilitas. Jangan mencoba untuk memindahkan orang yang terluka serius, kecuali jika mereka terancam bahaya lebih lanjut. Ajak para pekerja untuk menjauhi kabel listrik yang terputus atau benda yang tersentuh kabel tersebut. Jangan gunakan telepon kantor kecuali untuk panggilan darurat. Cari kebocoran gas atau tanda bahaya kebakaran dengan menggunakan lampu senter atau flashlight. Jangan gunakan korek api. Jangan gunakan mesin atau pematik elektrik jika ada dugaan kebocoran gas, karena dapat menyalakan api dari hubungan yang terputus. Periksa gas, air, dan jalur telepon serta peralatan yang rusak. Apabila tercium bau gas atau melihat pipa gas bocor, jika memungkinkan, matikan katup utama. Jika tidak dapat memindahkan atau mematikan katup utama, segera hubungi pengelola gedung atau petugas berwenang. Waspadai gempa susulan. Pekerja disarankan untuk tidak masuk kembali ke dalam gedung sampai dinyatakan kondisi benar-benar aman. Pantau informasi terkait gempa yang terjadi melalui media yang paling memungkinkan: radio, handphone, atau televisi di tempat yang aman. Hubungi pihak kepolisian dan instansi yang terkait dengan dampak gempa bumi yang terjadi. Bencana sering terjadi tanpa diduga. Persiapan yang baik sejak dini merupakan wujud sadar risiko untuk meminimalisir potensi kerugian apabila bencana benar-benar terjadi. Sadari, pelajari, dan siapkan pencegahannya sedini mungkin. Saat banjir, hindari berjalan di dekat saluran air agar tidak terseret arus. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih. Siap siaga bencana dan peduli sesama. Informasi yang kita dapat bermanfaat bagi banyak jiwa.